Putri dengan NIM 3 digit terakhir 102 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Di video kali ini kita akan membahas mengenai list dan array. Oke, langsung saja. Oke, apa sih list dan array itu? Nah, list sendiri adalah struktur data yang berisi kumpulan elemen atau data yang terurut dan bisa diakses dengan indeks. Isinya bisa campuran tipe data seperti angka, string, boolean, dan di sini bisa digunakan di Python. Dan untuk contohnya, di sini berisi tipe data campuran, ada angka, string, boolean, dan lain-lain. Dan apa sih array itu sendiri? Array adalah kumpulan elemen dengan tipe data yang sama. Misalnya semua integer atau semua angka. Intinya hanya tipe data yang berjenis, yang satu jenis. Nah, array sendiri lebih berstruktur, lebih efisien dalam penggunaan memori. Nah, untuk contohnya sendiri, array menggunakan bahasa C atau Java. Dan di sini contohnya menggunakan Java. Nah, di sini tipe datanya integer semua. Nah, apa sih perbedaan antara list dan array itu sendiri? Nah, dari aspek tipe data, list sendiri bisa berisi campuran, seperti bisa integer, string, boolean, dan array tipe datanya harus sama. Misal semua integer, semua float, semua string, dan yang lainnya. Dan untuk aspek ukuran, di list sendiri dinamis, bisa bertambah ataupun bisa berkurang. Sedangkan di array biasanya tetap tergantung bahasa pemrogramannya. Dan untuk aspek fleksibilitas, list sangat fleksibel, sedangkan array lebih terbatas. Kemudian untuk aspek efisiensi, list biasanya lebih boros memori, sedangkan array lebih hemat memori dan cepat. Kemudian untuk contoh bahasanya, list biasanya Python. Kemudian untuk array bisa bahasa C, Java, C++. Nah, kemudian aspek penggunaan, list sendiri cocok untuk data campuran dan dapat berubah-ubah. Sedangkan array cocok untuk data besar dengan tipe yang sama. Nah, kita langsung saja cara membuat list. Nah, di sini ada contoh satu, yaitu berupa list kosong. Ini berisi daftar kosong. Kemudian contoh 2, yaitu list dengan list yang sudah diisi. Nah, di sini kita hanya perlu tulis data di dalam kurung siku dan pisahkan dengan koma. Karena Python sangat fleksibel, kita bisa masukkan apa saja, bisa angka, teks, boolean, dan list lainnya. Kemudian nah, setelah kita memiliki list, bagaimana cara ambil datanya? Nah, jawabannya dengan indeks. Indeks itu nomor urut, tapi dimulainya itu dari 0, bukan dari 1.
Nah, seperti ini mulai dari 0, kemudian 1, dan seterusnya. Nah, jadi elemen pertama ada di indeks 0, yaitu apel. Kedua di indeks 1, yang berupa mangga, dan seterusnya. Nah, kalau kita coba akses indeks yang tidak ada, misalnya buah 4 atau buah 5, program akan error, dan itu dinamakan indeks error. Nah, kemudian pengecekan keanggotaan atau membership. Kadang kita perlu tahu apakah suatu data ada di dalam list atau tidak. Nah, caranya itu pakai operator in. Ini. Nah, ini nih sangat berguna untuk validasi input atau pencarian data. Misalnya, cek apakah nama pengguna sudah terdaftar atau belum. Nah, di sini contohnya kita ingin mengecek apakah warna biru ada di dalam daftar. Jika biru tidak ada di daftar, maka program akan print tidak ditemukan. Nah, kemudian selanjutnya kita gabungkan konsep sebelumnya untuk validasi input. Misalnya, kita punya daftar pilihan menu dan kita ingin pastikan user memilih yang valid. Dengan begini, program kita jadi lebih aman dan user friendly. Kita nggak perlu takut user ketik sembarangan. Nah, di sini contohnya kita ingin memilih menu. Nah, kita bisa validasi untuk memastikan user memilih pilihan yang valid. Jadi, kita tidak perlu khawatir apabila user mengetik sembarangan gitu. Nah, kemudian untuk activity yang keempat, kita akan coba validasi user input. Nah, pertama kita akan membuat daftar yang berisi nama buah, kemudian kita menanyakan kepada pengguna buah apa yang ingin mereka dapatkan. Kemudian periksa apakah buahnya ada di dalam daftar. Nah, kita akan membuat dalam bentuk flowchart, Scart, dan Python. Jadi langsung saja. Nah, di sini saya telah membuat flowchart sederhana mengenai aktivitas 4. Nah, flowchart dimulai dari di sini program dimulai, kemudian membuat list buah dan menanyakan user buah apa yang diinginkan, kemudian apakah buah tersebut masuk dalam list buah. Jika iya, maka akan menampilkan oke. Dan jika tidak, maka menampilkan buah tidak tersedia. Nah, oke. Kali ini kita akan pertama-tama kita akan membuatnya di Scart. Nah, seperti biasa kita akan menggunakan blok bendera hijau untuk nanti memulai program. Kemudian kita bisa membuat list di variables. Kemudian misal kita list. Nah, oke, nanti ini ada tampilan untuk listnya.
Nah, kemudian kita gunakan blok untuk menambah. Misal kita ingin 3 saja. Kemudian kita menggunakan blok delete. Kita juga menggunakan sensing untuk menanyakan. Kemudian menggunakan variabel. Kita membuat variabel. Misal sini kita gunakan yang udah ada aja. Kemudian kita ambil blok set. Kemudian kita ambil blok if. Dan di operator kita ambil yang di sini, dan kita menggunakan blok list lagi yang nah ini salah. Kita menggunakan blok say sini, kemudian gunakan blok untuk tunggu, kemudian blok stop sini, dan yang terakhir kita akan blok say. Sebentar, ini ada kesalahan dikit. Kita bukan menggunakan blok delete yang ini, tapi yang ini. Kita kembalikan saja di sini. Nah, ini kita bisa ganti what fruit do you want. Kita tambahkan blok answer sini, dan kita tambahkan variable sini. Oh ya, kita lupa menambahkan blok join sini, kemudian ketik. I don't have any. Kita tambahkan variable buah lagi di sini. Kita ganti itu aja. Kemudian ketik. Nah, di sini kita bisa menambahkan list. Misalnya di sini list buah, pisang, semangka, nangka. Nah, blok when green flag ini untuk mulai program. Kemudian blok delete all of ini untuk menghapus semua isi list. Fruit list untuk memastikan bersih sebelum diisi. Nah, kemudian blok add saat ini pisang to fruit itu artinya menambahkan pisang ke dalam list, dan begitu pun sama semangka, nangka. Nah, list fruit list ini akan berisi pisang, semangka, nangka. Nah, kemudian langkah selanjutnya meminta input user. Nah, di sini menanyakan what fruit do you want. Kemudian block set fruit to answer ini untuk simpan jawaban user ke variabel. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu cek keberadaan buah di list. Dan sini menggunakan blok if not fruit list contains fruit. Nah, jika bukan benar bahwa fruit list mengandung
fruit, maka jalankan program di dalamnya. Artinya jika buah yang diminta tidak ada di list, masuk ke kondisi if. Nah, kemudian blok say, John, I don't have any fruit. Kemudian akan menampilkan teks I don't have any fruit yang di input. Kemudian tunggu 2 detik dan blok stop untuk menghentikan semua script, artinya program berhenti. Nah, tapi jika buah ada di list, maka blok if dilewati dan langsung eksekusi say oke. Nah, langsung saja kita akan mendemonstrasikan hasil program yang telah kita buat. Misalnya kita akan menginput pisang. Nah, oke. Kemudian kalau kita kiwi. Nah, Pak, program akan mengatakan I don't have any kiwi. Nah, begitu untuk hasil pemrograman di aktivitas keempat kita kali ini. Nah, kali ini kita akan membuat list buah dalam bahasa Python. Dan menggunakan bahasa Python. Nah, langsung saja. Nah, di sini kita membuat variabel fruit list yang berisi array dengan 3 elemen strings. Ada pisang, semangka, semangka, durian, atau apapun lainnya. Nah, kemudian di sini meminta input user. What fruit do you want? Nah, input menampilkan prompt dan menunggu user mengetik sesuatu lalu simpan ke variabel fruit.
Nah, kemudian kita selanjutnya akan mengecek. Nah, di sini fruit list untuk mengecek apakah fruit ada di dalam fruit list. Not, kebalikannya. Dan ini it's not, yaitu kebalikannya. Jadi, jika buah tidak ada dalam tidak ada jika buah tidak ada kondisi menjadi true. Kemudian print, tampilkan ke layar itu I don't have any bla 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 fruit yang di input tadi, dan kemudian exit, program akan berhenti. Nah, jika if ini tidak terpenuhi, artinya buah ada di list. Ini adalah bagian else, implicit karena tidak ada else, maka kode setelah if akan jalan jika if tidak masuk. Jadi jika buah yang di input ada dalam daftar, maka akan print oke. Kita langsung coba saja. Oke, nah tapi jika tidak ada di daftar, maka akan menampilkan I don't have any kiwi. Seperti itu. Nah, sekarang untuk projectnya kita berjudul tebak resep bahan. Dalam berarti dasar-dasar perkodean, variabel, tipe data, boolean, kondisi, dan daftar. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita sudah ada pemrograman menggunakan skirt. Ini project guys, the ingredients tadi tidak sempat saya video, jadi langsung saja kita bahas. Yang pertama, tentu saja kita menggunakan blok open green flag click untuk memulai pemrograman. Kemudian blok kedua yaitu hide list ingredients list. Nah, ini tuh fungsinya untuk menyembunyikan tampilan list ingredient list di layar. Tujuannya agar user tidak melihat jawaban sebelum menebak. Nah, kemudian blok ketiga set score. Tuh, ini misalnya 3. Nah, itu untuk mengatur nilai variabel score jadi berapapun yang kita inginkan. Nah, itu adalah skor awal dan akan bertambah setiap kali tebakan benar. Nah, lalu blok keempat itu blok say hello, you have three ingredients from the cookie recipe. Nah, ini tuh menyampaikan pesan selamat datang ke layar, lalu nunggu 1 detik sebelum dimulai programnya gitu. Kemudian blok selanjutnya yaitu menanyakan ingredients pertama. Nah, kemudian blok selanjutnya itu set ingredients 1 to answer. Nah, menyimpan jawaban user ke dalam variabel ingredients 1. Tadi kan di blok X ini kita akan user akan memasukkan jawabannya, dan kemudian jawabannya yang tadi disimpan ke variabel ingredients yang pertama.
Kemudian blok selanjutnya yaitu blok if else. Nah, itu fungsi untuk mengecek apakah tebakan pertama ingredients 1 itu ada di dalam ingredients list. Nah, jika benar, maka tampilannya yaitu sukses, kemudian nama bahannya, dan menambah, dan skor akan bertambah. Ini tambah 1 ya 1. Kemudian jika salah, maka akan menampilkan pesan error gitu. Kemudian kita tunggu, sama seperti tadi, kita akan user akan memasukkan ingredients itu, kemudian jawabannya disimpan ke variabel. Nah, kemudian mengecek lagi apakah ingredients 1 tadi masuk dalam list. Nah, jika iya, maka sukses dan mendapatkan skor, dan jika tidak, maka tidak akan mendapatkan skor itu. Sama juga seperti ingredients ketiga. Nah, kemudian di blok yang 2 terakhir ini, saya join game over you have US your score tadi berapa poin gitu. Nah, ini tuh untuk menampilkan skor akhir. Karena skor menggunakan angka, maka kita gabungkan, bahkan join 2 kali, yaitu join score point misalnya 3 poin, lalu gabungkan lagi dengan teks awal game over you have 3 points gitu. Kemudian blok terakhir yaitu show list ingredient list, itu untuk menampilkan ulang daftar bahan asli di layar agar user tahu apa saja bahan yang tersedia. Oke, langsung kita demonstrasikan. Nah, kemudian tampilan akhirnya yaitu tampilan poinnya berapa, dan juga tampilkan list ingredients-nya. Itu. Nah, sekarang kita akan membuat project tadi menggunakan bahasa Python. Nah, karena refleks saya sudah mencapai batas limit, maka kita akan menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini saya sudah menuliskan kode pemrogramannya. Nah, di baris pertama, sini ada import time. Nah, di sini kita mengimport modul time agar kita bisa menggunakan fungsi sleep untuk menunda eksekusi program selama beberapa detik dan memberikan efek jeda yang lebih natural saat program dimulai. Nih, sleep. Nah, kemudian baris ketiga itu ada ingredients list. Nah, di sini kita membuat membuat list bernama ingredients list yang berisi di sini misal 6 resep ya, 6 resep untuk membuat kue gitu. Nah, kita bisa nih menggantinya misal telur tepung
coklat dan misal mentega, gula, garam. Nah, sini ada ingredients yang kita masukkan ke dalam list. Nah, kemudian skor 0. Nah, itu inisialisasi variable skor dengan nilai 0. Nah, variabelnya akan ditambah setiap kali user menebak bahan dengan benar. Kemudian baris ke-6 menampilkan pesan selamat datang ke layar konsol, kemudian beri konteks pada user tentang apa yang akan mereka lakukan. Nah, kemudian time sleep, sini 3 detik untuk memberi waktu bagi user untuk membaca pesan selamat datang sebelum diminta untuk input nih di baris ke-9. Nah, kemudian baris 9 nih sampai baris ke-15. Nih, ini tuh meminta user memasukkan tebakan pertama, yaitu ingredients pertama. Lalu inputnya akan disimpan ke variable ingredients 1. Nah, kemudian baris ke-10 sampai 12 itu untuk mengecek tebakan pertama. Apakah tebakan user ingredients 1 ada di dalam ingredients list? Nah, jika benar, maka akan menampilkan you have current guess, dan yaitu menampilkan yang di input tadi, kemudian dapat skor 1. Nah, kalau tidak ada di dalam list, akan menampilkan pesan error, yaitu oh no, wrong guess. Nah, sama seperti ingredient semua tadi, di sini kita user diminta untuk menginput tebakan kedua, yaitu apakah ingredients 1 ada di dalam ingredients list, ingredients 2 apakah berada di dalam ingredients list. Kalau benar, maka akan menampilkan you have current guess dan tampilan yang diinput tadi, kemudian mendapatkan skor 1. Dan jika tidak, maka akan menampilkan error gitu. Sama di ingredients 3, kita dimintai untuk menginput, kemudian dicek apakah ingredients apakah yang di input kemudian dimasukkan di variabel ingredients tadi ada di dalam ingredients list. Kalau benar, maka menampilkan you have current guess dan mendapatkan skor. Dan jika tidak, maka tidak akan mendapatkan skor. Nah, kemudian 3 baris terakhir ini, yaitu print game over, you have plus string score plus points. Nah, itu menampilkan total skor akhir. Karena skor adalah angka integer, kita harus ubah ke string menggunakan string dalam kurung skor agar bisa digabung dengan teks. Nah, kemudian print the ingredients list itu akan menampilkan apa yang ada di dalam ingredients list gitu. Nah, coba langsung aja kita run. Tampilannya akan seperti ini. Silakan Anda untuk menginput
Nah, benar. Coba kalau kita salahkan. Nah, karena susu tidak ada di dalam ingredients list, maka kita tidak mendapatkan poin. Kemudian misal tepung. Nah, benar. Nah, totalnya mendapatkan 2 poin, kemudian akan menampilkan uh, tampilan yang ada di dalam ingredients list tadi. Nah, seperti itu. Mungkin uh, cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.